masuk. Iya, Silakan duduk. Iya, makasih. Ya. Sudah nyaman duduknya? Sudah nyaman. Untuk ruangannya udah nyaman juga? Sudah. Untuk kipasnya mungkin sudah nyaman apa kedinginan atau gimana? Enggak, sudah. Sudah pas ya? Sudah. Oke, ini dengan Mbak Caca ya, yang kemarin kita sudah janjian untuk konseling hari ini ya? Iya. Oke, gimana kabar Mbak Caca hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak ya. Untuk aktivitas Mbak Caca mungkin hari ini ngapain aja, dari mulai pagi mungkin sampai saat ini, terus nanti habis konseling ini mau melakukan apa, mungkin ada kegiatan? Tadi jam pertama itu pelajaran Indonesia tuh, terus habis itu pelajaran olahraga. Nah ini tadi karena saya nggak bawa baju olahraga, saya lupa bawa sarung olahraga, jadi saya pakai jaket ini. Oke, berarti lupa ya Mbak? Iya. Terus saya konseling ini habis itu mungkin nggak ada apa-apa, soalnya kayaknya jam kos. Teman-teman kayak jam kos, soalnya guru-guru juga lagi repot buat diskusiin rapot itu juga. Berarti sudah akhir ya, udah selesai UAS ya Mbak ya? Iya sudah. Oke, berarti hari ini tuh santai-santai aja gitu ya? Iya. Cuman pelajarannya dikit gitu? Iya. Oke. Lalu untuk biasanya kan habis UAS itu ada kelas meeting gitu ya Mbak ya? Oh iya. Itu apakah ada nanti? Kayaknya bakal ada Senin depan kayaknya katanya. Oh, Senin depan. Iya. Itu berapa hari Mbak kira-kira? Sekitar 3 hari kayaknya. Oh, 3 hari. Berarti setelah itu langsung libur atau bagaimana? Setelah itu rapotan. Oh, rapotan. Berarti Iya. langsung rapotan ya, terus Rapotan. libur gitu ya Mbak Iya. ya? Oke, berarti mungkin minggu ini masih masuk dulu, terus minggu depan kelas meeting, terus rapotan gitu. Iya. Oke, berarti hari ini hanya 2 pelajaran saja, terus ikut konseling bersama saya, terus nanti free ya Mbak ya hari ini? Iya. Oke, lalu hari ini gimana nih perasaan Mbak Caca hari ini? Apakah senang atau sedih atau bagaimana Mbak? Hari ini sepertinya biasa-biasa aja Bu. Tapi ya ini saya ada rencana buat konseling sama ibu ini. Oke, berarti hari ini merasa biasa-biasa saja ya Mbak ya? Kalau untuk di rating Mbak hari ini dari 1 sampai 10 mungkin ratingnya berapa? Mungkin 8 8 ya Mbak? Berarti agak tinggi ya Mbak ya? Senang gitu ya Mbak ya? Berarti nggak ada sedihnya hari ini ya Mbak ya? Oke, lalu hari ini kan kita akan melakukan konseling ya Mbak ya? Tapi kita hanya masih kenal secara WhatsApp saja, belum mengenal secara langsung, dan juga mungkin kenal namanya aja ya Mbak ya, belum mengenal lebih dalam lagi. Jadi di sini kita akan kenalan terlebih dahulu ya Mbak ya, sebelum melakukan konseling ini. Jadi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Aryani. Mbak Caca ini bisa manggil saya Mbak Yunita, Kak Yunita, atau Bu Yunita, senyamannya Mbak Caca aja. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan bimbingan dan konseling. Nah, sekarang giliran Mbak Caca ya yang memperkenalkan diri kepada saya, mungkin dari nama, terus juga kelas berapa, sekolah di mana, terus mungkin hobinya apa gitu ya Mbak ya, bisa diperkenalkan? Ya, nama saya Aska Salsabila Putri, tapi biasanya saya dipanggil Caca. Saya sekarang kelas 12, jurusan Bisnis Digital di SMK Negeri 1 Turen. Oke. Hobinya saya akhir-akhir ini lagi suka jogging. Oh, lagi suka jogging, Ya. suka olahraga ya Mbak ya. Nah, biasanya jogging itu berapa kali dalam seminggu Mbak? Biasanya karena masih ada sekolah masih masuk ya, masuknya juga masih dari pagi, dan saya juga lebih suka jogging pagi daripada jogging sore, jadi mungkin cuma di Sabtu Minggu aja. Oh, berarti di weekend aja ya Mbak ya, waktu luang gitu ya Mbak ya. Oke, bagus sekali Mbak Caca ini berarti produktif ya, selain di weekday belajar, terus sekolah gitu kan, terus weekendnya itu memilih buat produktif olahraga gitu ya Mbak ya. Oke, bagus sekali Mbak. Lalu Mbak Caca ini tadi kelas 12 ya Mbak ya, berarti lagi sibuk-sibuknya gitu, magang dan lain-lain gitu ya Mbak ya. Magang di mana Mbak kalau boleh tahu? Saya lagi magang di Impro Digital. Oh gitu, berarti itu magangnya setiap hari apa Mbak? Setiap hari Senin sampai Jumat, untuk Sabtu dan Minggu kita libur. Oke, magangnya itu dari jam berapa Mbak kira-kira? Mungkin pagi sampai sore atau sampai siang aja? Magangnya itu kita dibagi 2 shift.
Kalau saya pas kebagian shift pagi itu jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Kalau shift siang itu dari jam setengah 1 sampai jam setengah 6 sore. Oke, berarti lumayan padat juga ya Mbak ya, kalau di shift-shift gitu. Nah, hari ini kan kita mau melakukan konseling ya Mbak ya, dan Mbak Caca kesini pasti ada masalah yang ingin disampaikan, ingin diceritakan pada saya dalam sesi konseling ini. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya ke Mbak Caca terlebih dahulu, apakah Mbak Caca ini pernah melakukan konseling maupun konseling individu ataupun kelompok gitu, apakah sudah pernah atau pertama kali Mbak? Belum pernah, itu ini pertama kalinya saya konseling. Oke, berarti pertama kali ikut konseling bersama saya ya Mbak ya? Iya. Oke, kalau gitu apakah Mbak Caca ini mengetahui apa sih konseling itu dan apa yang akan kita lakukan dalam konseling itu? Setahu saya konseling itu kayak cara saya biar saya tuh bisa cerita masalah saya dan nanti akhirnya saya bisa dapat solusi dari sesi konseling itu. Oke, betul sekali ya apa yang Mbak Caca sampaikan. Jadi proses konseling itu merupakan suatu proses bantuan dari konselor kepada konseli untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Tapi perlu diingat juga dalam konseling ini semua solusi yang akan diambil itu semua ada di tangan konseli ya Mbak ya. Jadi konselor di sini hanya menjadi fasilitator saja. Dan di sini sebelumnya saya menjadi konselor ya Mbak ya, dan Mbak Caca di sini menjadi konseli dalam konseling kali ini. Oke, lalu di dalam konseling ini juga ada asas-asas ya Mbak ya yang harus kita ketahui dan juga patuhi bersama. Asas yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Caca di sini tuh harus bisa terbuka, terus juga bisa menceritakan semua permasalahan Mbak Caca di sini dengan leluasa gitu ya Mbak ya, dengan bebas. Mbak Caca nggak perlu takut, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi gitu ya Mbak ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lalu asas yang kedua ada asas kesukarela. Nah, Mbak Caca datang ke sini atas kemauan diri sendiri atau ada mungkin rekomendasi atau paksaan dari orang lain atau bagaimana? Tidak, Ibu. Saya kesini memang atas keinginan saya sendiri. Oke, berarti atas kesukarelaan diri Mbak Caca sendiri ya untuk datang konseling hari ini. Oke, lalu asas yang ketiga di sini ada asas kerahasiaan. Nah, karena Mbak Caca tadi juga sudah sukarela untuk datang konseling pada hari ini bersama saya, dan juga Mbak Caca ini akan terbuka gitu ya, menceritakan segala permasalahannya kepada saya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Mbak Caca di sini juga tidak perlu khawatir masalahnya akan tersebar luas kemanapun. Di sini hanya saya dan juga Mbak Caca yang tahu tentang permasalahan ini. Jadi Mbak Caca tidak perlu khawatir dan takut gitu ya untuk menceritakan segala permasalahan yang Mbak Caca alami. Begitu ya Mbak ya? Iya. Apakah dari penjelasan saya terkait dengan konseling dan juga asas-asas itu bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Tidak, Ibu. Saya sudah paham. Oke, berarti sudah bisa dipahami ya Mbak ya. Bisa. Lalu untuk konseling ini pastinya ada waktu ya Mbak ya, batasan waktu yang harus kita sepakati bersama ya Mbak ya. Nah, untuk konseling kita kali ini kalau misalkan waktunya sekitar 30 sampai 45 menit, apakah Mbak Caca bersedia? Bersedia, Ibu. Oke, berarti waktu kita konseling hari ini 30 sampai 45 menit ya. Dan kalau misalkan memang dalam konseling pertama ini masalah Mbak Caca ini belum terselesaikan atau ada yang ingin dibahas lebih lanjut lagi, kita bisa bahas di sesi konseling selanjutnya. Begitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Nah, Mbak Caca di sini kan pastinya datang memiliki satu masalah ya yang tadi akan diceritakan. Apakah Mbak Caca sudah siap untuk menceritakan permasalahan Mbak Caca saat ini juga? Siap. Sudah siap ya Mbak ya? Oke, boleh diceritakan mungkin garis besar masalahnya terlebih dahulu kepada saya? Bisa. Jadi gini Bu, saya merasa jika saya itu tidak bisa mencintai diri saya sendiri. Oke, berarti Mbak Caca ini merasa bahwa Mbak Caca belum bisa untuk mencintai diri Mbak Caca sendiri gitu ya Mbak ya, untuk permasalahan Mbak Caca. Nah, berarti untuk permasalahan ini kita akan membuat tujuan konseling kita pada sesi hari ini dari masalah tersebut. Nah, menurut Mbak Caca apa tujuan Mbak Caca untuk datang konseling hari ini sesuai dengan masalah yang sudah Mbak Caca sampaikan tadi? Tujuan saya datang ke sini adalah selain saya ingin menceritakan tentang masalah saya tadi, saya juga ingin bisa menemukan solusi dari masalah itu. Oke, berarti Mbak
Caca datang untuk konseling kali ini untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Caca alami, dan juga Mbak Caca pastinya membutuhkan solusi ya Mbak ya untuk permasalahan yang sudah dialami Mbak Caca gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Bisa dipahami untuk tujuan konseling kita hari ini. Jadi kita nanti dalam sesi konseling ini akan fokus untuk mencapai tujuan yang Mbak Caca inginkan ya Mbak ya. Baik, tadi kan Mbak Caca sudah menceritakan ya bahwa Mbak Caca ini merasa sulit untuk mencintai diri Mbak Caca sendiri, belum bisa mencintai diri Mbak Caca sendiri. Nah, apakah bisa Mbak Caca ceritakan? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang membuat Mbak Caca ini merasa aku sulit untuk mencintai diriku sendiri, atau bagaimana Mbak? Ya Bu, jadi gini, saya merasa jika saya sangat sulit untuk mencintai diri saya sendiri. Nah itu saya seperti menetapkan standar gitu ke diri saya sendiri. Jika kebahagiaan saya itu bergantung dengan kebahagiaan orang lain, jadi saya menempatkan kebahagiaan orang lain sebagai standar kebahagiaan saya. Jika orang lain itu bahagia, maka saya juga akan bahagia. Tapi jika orang lain itu tidak bahagia, maka saya juga tidak akan bahagia. Jadi dari situ. Oke, berarti memang dari standar itu tadi ya Mbak ya, yang membuat Mbak Caca ini akhirnya merasa belum bisa mencintai diri Mbak Caca sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, untuk pengalaman mungkin pertama kali Mbak Caca itu merasa bahwa Mbak Caca ini belum bisa untuk mencintai diri Mbak Caca sendiri itu sejak kapan Mbak? Sejak saya SMP kelas 1, berarti kelas 7. Oke, berarti mulai kelas 7 sampai saat ini ya Mbak ya, kelas Iya. 12. Lama sekali ya Mbak ya, Iya. untuk Mbak Caca ini merasakan hal seperti itu. Oke, saat Mbak Caca ini merasakan hal seperti itu, kayak aku ini belum bisa mencintai diri aku sendiri. Nah, itu saat itu apa yang ada di pikiran Mbak Caca? Saya berpikir jika saya harus bisa membuat orang lain bahagia atas apa yang saya lakukan. Oke, berarti Mbak Caca ini memiliki pikiran seperti saya ini harus bisa membuat orang lain bahagia ya, atas apa yang sudah saya lakukan gitu ya Mbak ya. Nah, seberapa sering sih perasaan-perasaan itu muncul? Maksudnya kayak Mbak Caca itu seberapa sering memikirkan hal-hal tersebut gitu Mbak dalam kehidupan sehari-hari Mbak Caca, terutama kan tadi udah lama banget ya Mbak ya, dari kelas 7 sampai dengan kelas 12 ini. Apakah setiap harinya Mbak Caca memikirkan hal itu atau kadang-kadang aja? Sangat sering ya Bu, apalagi jika dalam suatu hari itu mungkin ada sesuatu hal yang dimana itu merupakan kegiatan atau suatu hal yang bisa menjadi suatu pencapaian atau apa bagi saya. Intinya jika suatu hari itu ada suatu kegiatan atau suatu aktivitas tugas yang dimana jika saya melakukan itu dengan baik, saya bisa membuat orang lain bahagia dengan itu. Oke, berarti dengan adanya suatu keadaan ya Mbak ya, adanya pencapaian atau ada tugas gitu ya, jadi Mbak Caca ini merasa harus mengerjakan tugasnya dengan sangat baik agar orang-orang di sekitar Mbak Caca ini merasa bangga gitu ya sama Mbak Caca, dan Mbak Caca juga senang melihat orang bangga karena diri Mbak Caca sendiri gitu ya Mbak ya. Oke, bisa dipahami Mbak. Baik, jika tadi kan Mbak Caca mengutarakan bahwa masalah Mbak Caca itu merasa belum bisa mencintai diri Mbak Caca sendiri ya Mbak ya. Nah, jika masalah itu kita akan beri nama Mbak, kayak misalkan agar memudahkan kita gitu ya Mbak ya untuk menyebut masalah tersebut. Jadi kita bisa beri nama misalkan si kurang percaya diri, atau si tidak mencintai diri, atau bagaimana itu yang bisa menggambarkan masalah Mbak Caca. Nah, di sini juga kita akan memisahkan ya diri Mbak Caca dengan masalah tersebut. Jadi diri Mbak Caca ini adalah sesuatu yang berbeda dengan masalah yang Mbak Caca alami. Jadi kita akan fokus ke masalah yang Mbak Caca alami. Nah, kalau seperti itu, apakah ada di pikiran Mbak Caca ini kayak ingin menamai masalah tersebut seperti apa Mbak? Jika misalkan kita namai saja masalah itu si tidak mencintai diri sendiri, apa boleh?
Boleh, boleh Mbak Caca. Jadi nama tersebut sudah mewakili ya dari permasalahan yang sudah Mbak Caca alami. Nah, sekarang kita akan fokus ke si tidak percaya diri, bukan kepada si Mbak Caca ini ya. Jadi si tidak percaya diri ini berpisah dari Mbak Caca gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya terkait dengan si tidak percaya diri itu ya, bukan Mbak Caca ya. Nah, jadi bagaimana si tidak percaya diri ini selalu mempengaruhi Mbak Caca? Misalkan dia kayak selalu mencoba untuk mengatakan ke diri Mbak Caca ini harus selalu membahagiakan orang lain atau bagaimana? Ya Bu, seperti itu. Jadi seakan dalam dalam pikiran saya tuh selalu ada suara jika kamu harus bisa untuk membahagiakan orang lain, kamu harus bisa untuk membuat mereka senang atas apa yang kamu lakukan. Itu tugas kamu. Oke, berarti saat si tidak percaya diri itu atau si tidak mencintai diri itu membisikkan hal-hal itu kepada Mbak Caca, itu membuat Mbak Caca merasa seperti apa? Apakah tertekan atau kewalahan atau bagaimana Mbak? Saat si kurang merasa mencintai diri sendiri itu memberikan bisikan-bisikan tadi ya Mbak ya, itu apa yang Mbak Caca rasakan dalam diri Mbak Caca? Misalkan Mbak Caca ini merasa kewalahan atau tertekan atau bagaimana Mbak? Ya itu saya merasa tertekan gitu. Seperti saya merasa jika ada kewajiban-kewajiban, ada suara-suara yang mengharuskan saya untuk melakukan kewajiban itu. Intinya saya harus benar-benar melakukan itu, saya harus benar-benar membuat orang lain bahagia. Ya, berarti Mbak Caca ini berpikiran bahwa memang harus benar-benar melakukan hal-hal yang membuat orang lain bahagia gitu ya Mbak ya, dari bisikan-bisikan si merasa kurang percaya diri itu tadi ya. Oke, dalam kehidupan Mbak Caca sehari-hari ini, seberapa besar sih pengaruh dari bisikan-bisikan si kurang merasa mencintai diri sendiri ini di dalam kehidupan Mbak Caca? Mungkin bisa di rating dari 1 sampai 10 itu seberapa kuat pengaruhnya gitu. 9 ke 10 mungkin. Oke, berarti sangat kuat sekali ya Mbak Caca ya. Oke, lalu itu kan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari Mbak Caca ya. Nah, itu apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari Mbak Caca? Misalkan Mbak Caca jadi sering overthinking karena takut gak bisa memenuhi ekspektasi dari orang lain atau seperti apa Mbak? Iya, saya jadi sangat overthinking, jadi kayak di dalam pikiran saya tuh rasanya kayak full gitu Bu, kayak rame banget, padahal harusnya kan ya di sekitar tuh saya sepi, nggak rame itu, tapi rasanya itu kayak saya kayak rame aja gitu pikirannya, jadi kayak tertekan aja gitu. Oke, berarti memang sehari-harinya itu tertekan, terus juga isi kepala itu kayak berisik gitu ya Mbak ya, dan itu mengganggu ya, sangat mengganggu aktivitas Mbak Caca. Oke, kalau untuk sehari-harinya itu apakah Mbak Caca sampai kayak nggak bisa tidur gitu, atau sampai tidurnya nggak nyenyak, atau melakukan aktivitasnya itu nggak lancar atau bagaimana? Biasanya dampaknya itu saya jadi nggak bersemangat gitu. Jadi menjalani hari-hari itu saya jadi tidak bersemangat. Jikapun misalkan ada aktivitas atau kegiatan yang seru bisa bersama teman-teman, itu jadi tidak membuat saya bahagia gitu, karena saya lebih sibuk dengan pikiran saya sendiri yang ramai tadi daripada dengan kegiatan yang membuat saya bahagia gitu. Oke, baik, bisa dipahami ya Mbak ya. Jadi Mbak Caca di sini memang merasa kurang bersemangat ya dengan adanya pikiran-pikiran seperti itu, jadi kurang fokus sama hal-hal yang Mbak Caca sukai, lebih fokus ke memikirkan hal-hal yang bikin Mbak Caca ini overthinking gitu ya Mbak ya. Oh iya Mbak Caca, sebelumnya saya izin untuk membaca catatan ya, untuk mencatat hal-hal penting yang Mbak Caca katakan. Apakah diperbolehkan? Boleh. Boleh ya. Oke, lalu tadi kan Mbak Caca juga mengatakan bahwa Mbak Caca ini merasa harus untuk memenuhi ekspektasi orang lain, terus harus membahagiakan orang lain, membuat orang lain bahagia gitu ya Mbak ya. Dari pencapaian yang sudah Mbak Caca sampaikan tadi. Nah, di mana sih Mbak Caca ini belajar bahwa kita itu harus selalu membahagiakan orang lain, memenuhi ekspektasi orang lain, tidak memikirkan diri sendiri? Itu awal mulanya Mbak Caca dapat pikiran seperti itu dari mana Mbak?
Sepertinya saya kurang tahu Bu, karena seperti yang saya bilang, saya mulai merasakan itu di kelas 7, di kelas 1 SMP. Nah, seingat saya sebelumnya saat saya masih SD itu tidak ada pikiran seperti itu, tidak terjadi apa-apa, tidak ada rasa-rasa seperti itu. Tapi saat saya naik ke kelas 1 SMP, saya naik ke kelas 7, entah kenapa saya merasa tiba-tiba pikiran itu datang. Dan dari dulu pun saya juga bingung kok tiba-tiba ada pikiran seperti ini, padahal sebenarnya juga tidak ada apa-apa gitu. Jadi sampai sekarang pun saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba berpikir seperti itu di kelas 7. Oke, berarti saat kelas 7 tiba-tiba pikiran Mbak Caca ini berubah gitu ya Mbak ya. Jadi semakin merasa kurang untuk mencintai diri Mbak Caca sendiri dan harus selalu membahagiakan orang lain gitu ya Mbak ya. Mungkin kalau di lingkungan sekitar Mbak Caca itu, apakah ada orang yang sama mempunyai pikiran seperti itu, kayak saya harus membahagiakan orang lain, saya harus membuat orang lain bangga kepada saya, terus juga saya senang kalau melihat orang lain senang karena pencapaian saya gitu. Apakah ada? Sepertinya tidak ada. Oke, berarti orang-orang di sekitar Mbak Caca ini tidak ada yang memiliki pikiran seperti itu ya Mbak ya? Tidak ada seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Mbak Caca sendiri, apakah pikiran itu memang benar-benar harus diikuti, atau sebenarnya nggak seperti itu, sebenarnya yang baik seperti ini gitu? Apakah Mbak Caca punya pandangan lain gitu? Kalau saat itu, saat awal-awal kelas 7 itu, saya ya merasa memang saya harus mengikuti pikiran itu. Tidak ada pikiran kayak oh ini tidak baik, tidak. Saya memang seperti ya sudah, memang itu gitu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, saya tuh merasa jika kayaknya ini nggak benar deh gitu. Sepertinya ini tidak benar. Tapi saya tidak pernah bisa untuk mengikuti sepertinya tidak benar itu. Saya selalu akan kembali ke ya udah kayak gini gitu. Walaupun pernah ada pikiran ini tidak benar. Oke, berarti Mbak Caca ini sebenarnya sudah bagus ya, sudah memahami bahwa pikiran tersebut sebenarnya tidak benar gitu ya. Tapi Mbak Caca ini belum bisa beralih ke pikiran yang lebih positif lagi, dan Mbak Caca terus mengandalkan standar yang tadi awal Mbak Caca katakan itu tadi ya Mbak ya. Oke. Lalu menurut Mbak Caca, dengan adanya pikiran-pikiran seperti itu, kayak standar seperti itu, dan juga pikiran seperti harus membahagiakan orang lain, membuat orang lain bangga kepada kita atas pencapaian kita, itu apakah menurut Mbak Caca ini berdampak positif kepada Mbak Caca, atau ada dampak-dampak negatifnya juga Mbak? Sepertinya kalau untuk dampak positif mungkin ada Ibu. Jadi saya lebih karena saya merasa jika saya harus membuat orang lain bahagia, saya harus membuat orang lain bangga. Jadi di setiap kegiatan, setiap aktivitas, tugas saya itu akan selalu melakukan yang terbaik. Jadi saya akan selalu berusaha keras untuk bisa menghasilkan yang terbaik, lalu membuat mereka bahagia. Mungkin sisi positifnya di situ, tapi juga sisi negatifnya mungkin lebih banyak. Sisi negatifnya dimana saya jadi tertekan, saya jadi merasa jika semua ini hanya tentang kebahagiaan orang lain. Saya jadi merasa jika saya tidak mencintai diri saya sendiri, dan saya bahkan melupakan kebahagiaan saya sendiri. Oke, berarti lebih banyak ini ya sisi negatifnya ya Mbak ya, yang sudah Mbak Caca sampaikan tadi. Untuk sisi negatifnya hanya satu, Mbak Caca ini bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi, lebih produktif gitu ya. Nah, untuk sisi negatifnya di sini ada beberapa sisi negatif yang sudah saya catat dari Mbak Caca tadi. Ada Mbak Caca ini bisa merasa tertekan, terus Mbak Caca juga merasa semua isi dunia ini hanya untuk kebahagiaan orang lain. Terus Mbak Caca juga kurang mencintai diri Mbak Caca sendiri dan kurang memenuhi apa kebutuhan diri Mbak Caca sendiri gitu ya Mbak ya. Berarti di sini sebenarnya lebih banyak dampak negatifnya ya daripada dampak positifnya. Berarti
kalau seperti ini apakah Mbak Caca ini diuntungkan dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, apa malah ini merugikan Mbak Caca? Ya terkadang saya merasa untung karena ada dampak positif tadi itu, tapi karena ada lebih banyak dampak negatif tadi, saya merasa jika ini tidak menguntungkan saya, karena jika dibandingkan antara dampak positif yang hanya satu dibandingkan dengan dampak negatif yang banyak, seperti jika pencapaian itu, produktivitas itu saya bandingkan dengan saya yang merasa tertekan, saya yang merasa tidak bersemangat, saya yang merasa bahkan tidak pernah puas dan bisa membagikan diri saya sendiri, ya saya merasa jika lebih ke sini negatifnya. Oke, berarti kurang menguntungkan ya Mbak ya untuk pemikiran-pemikiran yang sudah Mbak Caca tanamkan ini dari kelas 7 itu ya sampai sekarang. Nah, lalu dalam menjalani aktivitas Mbak Caca kan mulai kelas 7 sampai kelas 12 ini, pastinya Mbak Caca ini ada mungkin momen-momen yang membuat Mbak Caca ini lebih tenang gitu ya. Dalam satu harinya mungkin Mbak Caca bisa melakukan aktivitas apa yang membuat Mbak Caca itu nggak terlalu berpikir bahwa Mbak Caca harus membahagiakan orang lain. Apakah ada Mbak? Sepertinya ada itu. Terus itu juga kayaknya baru akhir-akhir ini. Itu momennya itu dimana di satu hari itu saya seperti bertekad dan memutuskan untuk hari ini akan menjadi hari saya gitu. Jadi di hari itu saya memutuskan agar saya mencoba untuk mencintai diri saya sendiri di satu hari itu. Jadi saya melakukan hal-hal yang saya suka, saya membeli hal-hal yang saya suka. Intinya di hari itu saya hanya akan melakukan hal yang saya suka, melakukan hal positif yang bermanfaat untuk diri saya, dan itu semua hanya akan berpengaruh kepada kebahagiaan saya sendiri. Oke, berarti bagus sekali ya Mbak ya, Mbak Caca ini bisa mengatasi hal itu dengan sangat baik, bahkan di akhir-akhir ini gitu ya Mbak ya. Mbak Caca bisa melakukan aktivitas dengan lancar gitu ya, sesuai dengan apa yang ingin Mbak Caca lakukan, melakukan hobi-hobi Mbak Caca gitu ya Mbak ya. Nah, sebelumnya apakah ada suatu kejadian yang membuat Mbak Caca ini berpikir bahwa besok aku mau seperti ini, besok aku ingin melakukan aktivitasku, bisa nggak mikirin orang lain, itu apakah ada kejadian tertentu Mbak? Kalau berkaca dari momen yang saya bilang tadi, itu satu hari sebelum hari itu adalah hari yang buruk gitu untuk saya, hari yang bisa dibilang mungkin kacau, karena di hari itu ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali kegiatan, ada banyak sekali tugas yang mengharuskan saya untuk mengikuti standar itu lagi, untuk bisa memaksa diri saya agar selalu membuat orang lain bahagia. Jadi mungkin itu. Oke, berarti di hari sebelumnya ini Mbak Caca merasa kayak kewalahan gitu ya Mbak ya, harus memenuhi segala ekspektasi orang lain gitu. Mbak Caca banyak tugas, terus juga Mbak Caca ini sudah kelelahan ya untuk membuat orang lain itu bahagia. Jadi besok harinya Mbak Caca merasa harus membahagiakan diri Mbak Caca sendiri, begitu ya Mbak ya. Oke, sangat bagus Mbak Caca. Nah, saat pada satu hari itu apa saja sih yang Mbak Caca lakukan, kayak mungkin Mbak Caca nonton atau Mbak Caca skincarean, makan makanan yang enak atau apa Mbak? Di hari itu saya melakukan hal yang saya suka, seperti saya membeli makanan yang saya suka, saya menonton film yang saya suka, lalu saya juga melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat untuk diri saya sendiri, seperti saya berolahraga, saya produktif, saya mulai dari bangun pagi, saya makan tepat waktu, makan makanan yang sehat dan enak. Jadi itu sehingga saya bisa bahagia di hari itu. Oke, bagus sekali ya Mbak Caca ya. Jadi yang Mbak Caca sebutkan, dalam satu hari itu Mbak Caca itu sangat produktif dan sangat merasa mencintai diri Mbak Caca sendiri gitu ya. Mulai dari bangun pagi, olahraga, makan makanan yang sehat, terus juga nonton, terus
Mbak Caca juga membeli sesuatu yang Mbak Caca inginkan gitu ya. Itu bagus sekali Mbak Caca. Nah, saat di hari itu apa sih yang Mbak Caca rasakan? Sangat senang. Oke. Saya rasanya kayak hati saya tuh kayak senang banget gitu, kayak tangkinya tuh full gitu, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa tertekan, tanpa rasa untuk memaksa diri saya melakukan hal yang bisa membuat saya tidak bahagia, tidak mencintai diri sendiri. Oke, berarti dalam satu hari itu Mbak Caca ini merasa senang sekali ya Mbak ya, terus juga tangkinya full karena diri Mbak Caca sendiri gitu ya Mbak ya. Nah, saat hari satu hari itu, apakah Mbak Caca itu keluar rumah atau bertemu dengan teman-teman Mbak Caca atau keluarga Mbak Caca, atau Mbak Caca menghubungi keluarga Mbak Caca? Di satu hari itu saya tidak keluar sama teman-teman, tapi jika untuk keluar rumah saya mungkin itu jogging. Olahraga itu setelah bangun pagi itu saya olahraga, saya jogging. Untuk kegiatan dengan teman-teman tidak ada, tapi untuk menghubungi keluarga ya, jadi saya melakukan beberapa aktivitas itu dengan video call dengan keluarga saya. Oke, jadi Mbak Caca ini dalam satu hari itu menghubungi keluarga Mbak Caca gitu ya Mbak ya. Nah, apakah keluarga Mbak Caca ini mungkin mengetahui bahwa Mbak Caca ini ada perubahan di hari itu, Mbak Caca lebih merasa senang atau Mbak Caca lebih merasa happy pada saat itu, atau bagaimana? Tidak, karena saya itu sama saja. Karena saat saya berbicara sama teman saya berbicara sama teman-teman saya itu selalu ceria, saya selalu memasang wajah bahagia. Oke, berarti dalam setiap harinya Mbak Caca itu juga pernah kayak cerita ke Mbak Caca kalau Mbak Caca ini mengalami kesulitan atau bagaimana ya. Jadi keluarga Mbak Caca mengetahui bahwa Mbak Caca ini selalu bahagia gitu. Kalau untuk teman-teman Mbak Caca, apakah di hari itu mungkin Mbak Caca cerita ke teman-teman, hari ini aku bahagia banget, terus atau Mbak Caca ini menebarkan kebahagiaan Mbak Caca ke orang lain, atau untuk diri Mbak Caca sendiri? Saat itu awalnya saya pikir kalau saya hanya kalimat itu untuk diri sendiri, karena di hari itu saya sudah bahagia, saya sudah senang, saya sudah puas, jadi saya pikir itu sudah hanya untuk diri sendiri saja. Tapi lalu setelah itu saya memikir untuk ternyata saya cerita dulu ke satu teman gitu. Jadi saya cerita ke satu teman saya yang sudah saya kenal mulai dari kecil sampai sekarang, walaupun kita sudah beda sekolah, tapi kita tetap berkomunikasi. Saya sudah berbilang bahagia betapa senangnya saya hari itu, tapi tanpa menceritakan masalah saya dari awal. Jadi hanya bercerita juga hari ini aku senang banget, saya bisa produktif, saya bisa membeli makanan saya suka. Jadi saya hanya menceritakan tentang kesenangan saya di hari itu. Oke, bagus sekali ya Mbak Caca ya. Jadi Mbak Caca ini sudah menyebarkan kebahagiaan Mbak Caca ini ke teman-teman Mbak Caca, memberitahu kalau Mbak Caca ini hari ini sedang bahagia loh gitu ya. Nah, itu saat Mbak Caca bercerita kepada teman Mbak Caca, itu bagaimana respon teman Mbak Caca? Apakah ikut senang atau bagaimana Mbak? Ya, dia ikut senang saat saya bercerita juga hari ini saya sedang bahagia, saya sedang ingin melakukan semua hal yang saya suka. Jadi hari itu hanya tentang diri saya sendiri, dia juga ikut bahagia dan dia juga ikut excited gitu mendengarnya. Oke, berarti teman Mbak Caca ini juga mendukung Mbak Caca gitu ya, sangat ikut senang, bangga gitu ya, karena Mbak Caca ini sudah melalui satu harinya ini dengan full semangat, full bahagia gitu ya. Nah, dari cerita yang tadi itu kita bisa membedakan lagi ya terkait dengan diri Mbak Caca. Jadi Mbak Caca ini ada dua sisi ya Mbak ya. Yang pertama tadi kan Mbak Caca merasa kurang untuk mencintai diri Mbak Caca sendiri. Terus juga dari cerita Mbak Caca yang tadi itu saya bisa menemukan bahwa Mbak Caca ini memiliki
sesuatu yang berbeda dari diri Mbak Caca sendiri. Itu Mbak Caca bisa mencintai diri Mbak Caca sendiri, bisa memenuhi tangki di dalam diri Mbak Caca sendiri, bisa merasa bahagia dengan diri Mbak Caca sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain, begitu ya Mbak ya. Itu sudah sangat bagus sekali Mbak untuk perubahan yang sudah Mbak Caca sampaikan tadi. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang tadi Mbak Caca sudah sampaikan dan juga tadi diri Mbak Caca yang baru tadi yang Mbak Caca mencintai diri Mbak Caca sendiri itu, apa sih yang ingin Mbak Caca bangun lebih dalam lagi ke depannya? Kita kan nantinya akan fokus ya ke diri Mbak Caca yang baru ini, akan Mbak Caca ini merasa lebih mencintai lagi, lebih merasa cukup dengan diri Mbak Caca sendiri. Itu apa yang akan Mbak Caca lakukan di kemudian hari? Mungkin di kemudian hari nanti saya yakin pasti tidak semua hari itu baik ya. Pasti di hari itu akan ada banyak kegiatan, akan ada banyak hal, aktivitas, tugas, dan semua hal itu pasti tidak semuanya itu baik, tidak semuanya positif, pasti ada hal negatif dan positif yang datang. Nah, walaupun seperti itu, mungkin saya tidak akan menghapus standar itu, tapi saya akan mengutarakannya. Saya akan menyeimbangkan standar itu dengan saya yang membahagiakan diri saya sendiri. Jadi walaupun ada banyak hal positif dan negatif, saya akan tetap melakukan pekerjaan itu, saya akan tetap melakukan kegiatan aktivitas tugas itu dengan baik, dengan semaksimal mungkin semampu saya, dan dengan begitu saya tetap bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Saya tetap bisa untuk membuat orang lain bahagia tanpa memaksa diri saya untuk benar-benar melakukan semuanya hanya untuk orang lain. Nanti setelah saya sudah berusaha maksimal, saya sudah melakukan sesuatu dengan baik, lalu orang lain bahagia, dari situ saya akan mulai beralih dari membuat orang bahagia ke mencoba untuk membuat diri saya sendiri bahagia. Jadi saya akan mengutarakan membuat standar itu tadi dengan saya yang membahagiakan diri saya sendiri. Oke, baik, bagus sekali ya Mbak Caca, ini sudah bisa untuk menceritakan kembali ya untuk pengalaman Mbak Caca dan kedepannya Mbak Caca akan melakukan apa, terus juga cerita baru yang Mbak Caca tadi susun itu sangat bagus sekali ya. Mbak Caca akan menyeimbangkan dari standar Mbak Caca dan juga dari kebutuhan pribadi Mbak Caca untuk mencintai diri Mbak Caca sendiri, itu sangat bagus. Mbak Caca tetap memakai standar tersebut tapi juga tidak melupakan diri Mbak Caca sendiri, jadi tetap balance, seimbang gitu ya Mbak ya. Bagus sekali Mbak Caca. Nah, kalau misalkan kita beri kesempatan untuk diri Mbak Caca yang baru ini mengungkapkan segala apa ya, kata-katanya mungkin motivasinya untuk Mbak Caca agar terus berkembang kemudian hari, mungkin apa kayak misalkan saya akan lebih ini, saya seperti ini nantinya, atau bagaimana Mbak? Mungkin seperti itu ya Bu, seperti saya yang versi sekarang berbicara ke versi saya yang dulu begitu Pak. Jadi kayak afirmasi ke diri sendiri, kayak lebih positif nanti bagaimana? Kalau afirmasinya berarti mungkin seperti ini. Saya mungkin tidak harus selalu membahagiakan orang lain setiap waktu. Jadi orang lain tetap penting, membahagiakan orang lain tetap penting, menjadi bermanfaat dan baik untuk orang lain tetap penting, tetapi diri saya sendiri juga penting. Jadi saya harus bisa untuk menyeimbangkan kerjanya. Saya harus tetap bisa untuk bermanfaat orang lain, melakukan semuanya dengan baik, membuat orang lain bahagia, menjadi orang yang baik untuk orang sekitar, tapi saya juga akan tetap menjadi orang yang baik untuk diri saya sendiri. Saya akan tetap menyayangi diri saya sendiri, saya tetap akan mencintai diri saya sendiri, dan saya tidak akan melupakan diri saya sendiri hanya karena saya ingin membahagiakan orang lain karena diri saya sendiri. Oke, bagus sekali ya Mbak ya, afirmasi positif yang sudah
Mbak Caca ini katakan kepada diri Mbak Caca, dan ini saya juga sudah menuliskan untuk Mbak Caca terkait dengan afirmasi positif yang sudah Mbak Caca sampaikan tadi, dan juga di sini saya akan menuliskan juga terkait dengan permasalahan Mbak Caca yang di awal, dan sampai Mbak Caca ini menemukan sisi baru atau sisi yang lebih positif lagi gitu ya Mbak ya. Saya akan mendokumentasikan terlebih dahulu. Saya meminta waktu kepada Mbak Caca sebentar ya. Iya. Mbak Caca, di sini saya sudah merangkum dan mendokumentasikan kegiatan konseling kita pada sesi hari ini, dan untuk dokumentasi ini bisa Mbak Caca simpan ya Mbak ya, untuk Mbak Caca nanti baca. Misalkan Mbak Caca lagi merasa kayak rasa di posisi yang awalnya tadi, yang merasa kurang mencintai diri Mbak Caca sendiri, Mbak Caca bisa membaca hal ini, dan Mbak Caca nanti akan lebih sadar lagi kalau misalkan Mbak Caca ini ternyata bisa loh untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Jadi silakan Mbak Caca baca terlebih dahulu apakah ada yang kurang atau ingin ditambahkan. Sepertinya sudah, itu sudah lengkap. Oke, baik, sudah cukup ya Mbak ya untuk itu dokumentasinya. Nah, saya juga ingin menyimpulkan ya Mbak ya dari sesi konseling kita kali ini, karena Mbak Caca juga tadi sudah bagus sekali menemukan sisi positif dari diri Mbak Caca, dan Mbak Caca juga sudah menemukan momen-momen di mana Mbak Caca ini bisa mengatasi masalah Mbak Caca dengan sangat baik ya. Dan Mbak Caca juga sudah membuat cerita baru yang lebih positif lagi ke depannya. Jadi dari sesi konseling kita pada hari ini itu Mbak Caca memiliki permasalahan, yaitu merasa kurang mencintai diri sendiri gitu ya, belum mencintai diri sendiri, dan di situ ada pengalaman-pengalaman yang membuat Mbak Caca ini jadi kurang mencintai diri sendiri, adanya standar juga untuk membahagiakan kedua ke orang lain gitu ya Mbak ya. Dan Mbak Caca setelah digali-gali lagi, ternyata Mbak Caca ini ada sisi yang lebih positif lagi, itu Mbak Caca mencintai diri Mbak Caca sendiri, bisa membuat tangki dalam diri Mbak Caca ini full dalam seharian tadi. Terus juga Mbak Caca di sini merasa lebih produktif lagi ya setelah itu. Terus juga Mbak Caca tadi sudah membuat cerita yang baru yang sangat bagus sekali Mbak Caca, dan afirmasi positif yang Mbak Caca sampaikan tadi sangat bagus sekali untuk diri Mbak Caca. Nah, setelah ini Mbak Caca bisa membaca hal itu kalau misalkan memang Mbak Caca merasa kurang baik gitu ya dalam diri Mbak Caca, untuk penguat gitu dalam diri Mbak Caca. Nah, apakah dari konseling kita kali ini ada yang ingin Mbak Caca sampaikan lagi, atau ada yang kurang, atau bagaimana Mbak Caca? Sebenarnya sudah Ibu, saya hanya ingin berterima kasih ke Ibu Yunita karena konseling hari ini sangat membuat saya lega. Saya sangat plong rasanya setelah mungkin sudah 6 tahun ya, berarti saya menyimpan semua itu, saya bingung akan masalah itu. Lalu di konseling hari ini saya bisa bercerita dengan leluasa ke Ibu Yunita, saya bisa menemukan sendiri bahkan solusi saya dengan bantuan Ibu Yunita lebih tepatnya untuk masalah saya ini. Jadi saya juga berterima kasih. Baik, terima kasih kembali ya Mbak ya, karena Mbak Caca ini sudah mempercayakan kepada saya untuk bercerita terkait hal ini, yang sebelumnya Mbak Caca ini memang takut ya untuk menceritakan kepada orang lain, dan akhirnya bisa menceritakan di sini dengan leluasa, dan tidak ada yang Mbak Caca tutup-tutupi. Terus juga Mbak Caca juga bagus sekali sudah menemukan solusi-solusi atas permasalahan Mbak Caca sendiri gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, karena waktu kita konseling ini sudah sekitar 30 menitan lebih ya Mbak ya, dan Mbak Caca pasti nanti ada keperluan lain, dan saya juga ada keperluan lain, dan tadi kita juga di awal sudah menyepakati bahwa sesi konseling kita 30-45 menit. Jadi mungkin sesi konseling kita pada hari ini kita cukupkan dulu ya Mbak ya, sampai di sini, dan nanti kita akan
membuat jadwal konseling lanjutan ya Mbak ya, kalau misalkan Mbak Caca ini merasa kayak butuh untuk konseling lagi, terus butuh bantuan saya, itu nggak apa-apa Mbak Caca, chat saya aja, hubungin saya. Terus juga Mbak Caca nggak usah malu-malu gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Caca karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi konseling hari ini ya Mbak ya. Selamat melanjutkan aktivitas Mbak Caca kembali. Terima kasih. Iya. Ya sudah, makasih ya Bu. Iya,